mengatakan tadi udah melakukan pemeriksaan. Tapi pemeriksaannya seperti apa? Begini ya, inilah tugas pokok dan fungsi saya. Makanya tadi ketemu dengan rekan-rekan juga, ya, Pablo, Dilo, ya, berkomunikasi dengan Densu, dengan Rasman, ya, dengan Alvin, semuanya yang terlibat dari sana saya komunikasi langsung. Hanya satu critical point dari saya, Alvin, kau nggak usah lagi berbicara tentang masalah itu. Siap bang, laksanakan bang. Jaga kesehatanmu, jangan kau berpikir macam-macam. Serahkan kepada bangmu untuk fokus di tengah-tengah. Saya hanya pengen menyatukan pendapat. Erdilau kau diam. Semua manut ya. Kemudian dari yang lainnya Yudensu juga komunikasi juga dengan saya sama. Intinya maunya semuanya clear. Supaya gonjang ganjing di 2025 ini selesai lah semua. Tadi saya satu meja juga ngobrol-ngobrol dengan Pablo dari Dilau. Kemudian Rasman juga tadi saya telepon juga. Ya, semuanya ada. Nanti saatnya nanti mungkin minggu depan akan kita duduk bersama semua, makan bersama. Kemudian kita konferensi untuk duduk menyatukan persepsi, yaitu menyelesaikan masalah daripada donasi ini, supaya jangan kisruh lagi. Itulah tugas saya sebagai senior. Ya. Saya berusaha untuk menyatukan mereka-mereka semua, supaya mereka fokus kepada pokok permasalahan yang sedang dihadapi, yang klien-kliennya sedang dihadapinya, semua jadi fokus. Jadi jangan terkuras hanya gara-gara ini. Nah untuk itu saya pesankan pada orang-orang yang di belakang yang membuat masalah supaya makin kisruh, tolong stop. Nanti netizen akan menilai bahwa sebenarnya tidak pengen berdamai, tidak pengen menyelesaikan, hanya membuat sana itu semakin kacau. Seperti contoh lihat ada yang mau ke 60 negara lah, apalah. Ini kan bukan menyelesaikan masalah. Nanti dituntut nggak kau bawa ke 60 negara baru bingung kamu, gitu kan? Jangankan ke 60 negara Singapura nggak jadi-jadi, gitu kan? Jadi jangan ngomong-ngomong doang, memberikan janji-janji palsu pada Agus. Sialnya Agus ini menerima mentah bulat-bulat seolah benar. Nggak tahu dia kadang-kadang dibohongi juga gitu kan. Agus ini juga akhirnya kita kasihan saya lihat dia. Tapi kok jadi serakah gitu loh. Kok jadi otaknya tuh nggak fokus pengobatan. Datang sana jawab ketawa-ketawa. Sakit kok bisa ketawa-ketawa, gembira gimana sih? Ini nggak benar bilang. Padahal saya dari awal katakan, saya bukan benci sama Agus, bukan ya. Saya tuh sebenarnya empati, kasihan. Tapi tolong loh, yang orang dikasihani ini tolong juga menjaga jati dirinya. Jangan jadi kebencian orang gitu loh. Makanya saya mintakan Agus, kau diam di tempat dulu. Saya sudah berusaha untuk menyatukan hati dan pendapat untuk fokus kepada masalah donasi ini. Jangan kau bikin kisruh, jangan lagi kau mendengarkan orang-orang yang pengen kacau suasana. Akhirnya kau nggak dapat apa-apa nanti. Ya, matamu nggak bisa diobati, kau nggak dapat apa-apa gara-gara kau terkontaminasi. Jangan mau dieksploitasi orang-orang tertentu yang akan merusak situasi ini, yang akan merusak rencana konsolidasi ke seluruh pengacara ini untuk satu titik. Tadi sudah saya lakukan ini, ya. Nah, mudah-mudahan juga pihak Novi juga harus menyadari ini. Jadi jangan saling kita menyerang lagi, jangan lagi kita menunjukkan keakuan kita. Ayo turunkan tensi, turunkan permasalahannya, ayo bersatulah kita untuk satu masalah. Masih banyak hal-hal yang lain kita kerjakan ke depan. Saya jujur ngomong aja, bukan saya nggak capek, saya capek. Saya tanpa dibayar apapun, saya ikhlas. Hanya untuk demi kedamaian. Ini adalah amal, ya. Kira-kira gitu, ya. Menurut Pak Dirjen, tertuju ke siapa nih pihak yang tidak, lebih spesifik ya, pihaknya siapa yang tidak mau, yang pengen kasus ini berjalan terus gitu. Saya nggak mau menunjuk orang. Media kan sudah tahu sendiri. Jangan pancing-pancing saya ini media ini menunjuk orang tuh. Ya. Saya nggak perlu tunjuk. Kau sebenarnya sudah tahu. Kan apa itu kan YouTube itu kan nggak bisa dibohongi. Siapa ngomong tuh kan jelas. Siapa yang berbicara jelas. Siapa yang tidak mau berusaha untuk damai kan jelas itu. Hanya saya minta jangan tidak ada istilah maaf. Saya akan cabut, maafkan apaan? Emangnya lagu maafkan daku? Itu nggak usah lah kita terlalu sombong. Ini bagusnya lagi tuh. Saya akan cabut kalau Novi memaafkan. Ini dua betul. Amit-amit Jabang Bay ini masih ada keluar kemarin lagi tuh. Sampai lebaran Hongkong, ada lebaran Hongkong nggak? Novi tidak akan pernah minta maaf. Penyelesaian bukan cara seperti itu. Itu sama dengan mengatakan nanti Novi merasa bersalah.
nggak akan terjadi, dan saya larang untuk minta maaf. Salahnya di mana? Kecuali kalau dia menyimpangkan donasi ini ke hal yang lain, baru saya juga marah. Saya juga akan mempidanakan dia. Tapi kalau seperti masih jalurnya baik, janganlah, sudahlah. Gak usah cari kelemahan orang, carilah jalan yang terbaik. Supaya semuanya clear. Mata Agus juga bagus jadinya, bisa berubah. Nah ini kalau gini-gini kan nggak selesai masalahnya. Tolong saya mohon dengan sangat, siapapun orang yang di belakang itu, ya, yang menjanjikan, iming-iming mulu-mulu, dan lain sebagainya, di publik menggasih uang segala macam, 1, 2, 3, 4, lebih banyak duitmu dari kita-kita ini gitu loh. Gak usah begitulah ya. Orang bukan malah simpati, malah antipati lihat langkah-langkahmu itu gitu loh. Tapi Pak Irjen, cita-cita Pak Irjen untuk agar semuanya berjalan damai ya. Apakah itu laporan NP terhadap L itu akan Lain pada kita akhir laporan. Kalau memang mau pengen jangan orang. apalagi ini dikutip Maafin, monogi, jangan cari kemana. Clear, itu kan aktif. Sekarang kalau saya laporkan apa untungnya? Lagi maaf sudah sampaikan juga apa untungnya, juga nggak ada untungnya. Yang namanya kita sebagai manusia kadang-kadang suka kilaf lah ya. Kilaf, saya juga banyak kelemahan kok. Saya nggak malu untuk minta maaf sama orang. Apa sih ruginya kita minta maaf sama orang? Nggak ada ruginya kok. Justru kita sudah lepas, beban itu lepas. Jadi saya berharap saya mengumpulkan semua nanti, rekan-rekan semua, teman-teman saya tuh sudah bersatu padu. Tadi sudah clear semua loh ya. Udah enak. Jangan berpikir lagi tentang masalah di mana Polda, di mana Bareskrim. Ini tolong ya. Di mana Bareskrim dan Polda, tolonglah tutup dulu lah. Nggak ada gunanya juga, nggak ada untungnya. Ya. Untungnya hanya saling sakit menyakiti. Di saat kau memperlakukan orang kayak gitu, nanti kau dibalikin lagi. Karena kita juga punya banyak kelemahan. Makanya ya sudah, mulai malam ini saya mohonkan dengan sangat, jangan ada lagi Polda, jangan ada lagi Bareskrim, sudah kita bersatu padu. Ya. Masih banyak tugas Polda, tugas Bareskrim untuk hal-hal yang lebih penting. Daripada hal yang remeh-temeh kayak gini. Kukunya kesinggung, lapor. Nanti rambutnya kecabut, lapor. Ya, nggak benar-benar semua yang kasus yang aduh, amin-amin jawab gue deh. Saya sebagai penyidik aja ketawa saya. Apa nggak ada lagi laporan yang lebih penting gitu loh. Itu kira-kira rekan-rekan ya. Oke, tapi tadi Pak Irjen satu, mungkin tadi Novi kan seperti tanya juga mengenai masalah laporan Alvin Lim itu kan, walaupun Alvin sudah mencabut laporan, tapi Novi tetap ya hukum tetap berjalan. Ini gimana nih mungkin statement? Bagi saya hukum tetap berjalan, jangan terlalu kita sombong. Saya nggak suka. Ya. Kalau kita berbicara hukum, saya maafkan kamu, tapi hukum tetap berjalan. Ya kalau seandainya ada hal-hal yang sangat spesifik. Kan kita manusia biasa yang tidak luput daripada kekilafan dan kesalahan dan kelalaian. Makanya mari kita turunkan tensi dan perasaan. Dikala kita selalu mengejar-ngejar kelemahan orang, suatu ketika kita akan korban dengan kelemahan kita. Saya ini orang berpengalaman di bidang reserse, saya tahu pasti. Pada saat ditohok nanti kelemahan orang, kau tertohok juga. Sekarang tuh apa? Nggak ada artinya. Ya, sudahlah, kita kan manusia orang timur itu penuh dengan sopan santun, adab, hal-hal yang sudah lepas di 2024 tinggalkanlah. Don't you flashback gitu ya. Tapi songsonglah masa depan yang lebih baik. Perdamaian, kekeluargaan kan lebih bagus. Itu kira-kira. Itu pun nanti saya akan konsultasi dan koordinasi dengan pihak klien saya sendiri supaya semuanya clear. artinya Irjen apa mendorong NP untuk cabut laporan berdamai. Semuanya saya suruh cabut laporan, nggak ada lagi. Jadi janganlah dipaksa-paksa, didorong-dorong lagi untuk melanjutkan perkara, nggak usah gitu loh. Untuk apa sih? Sekarang kalau lanjutkan perkara untungnya apa? Kan nggak ada untungnya juga. Saya mohonkan juga netizen juga tolong mendukung proses perdamaian semua ini supaya kita enak semua. Masih ada yang terlebih penting kita bahas, masa Agus terus nggak selesai. Nanti muncul lagi problem yang lain, Terus kapan selesainya masalah ini? Akhirnya saling sakit menyakiti. Nanti di sini masuk penjara, sih masuk penjara juga.
Yang melaporkan masuk penjara, yang dilaporkan masuk penjara juga. Mau gitu? Ya sudahlah. Ayo sama-sama kita bersatu padu ya. Sama-sama kita fokus kepada inti masalah. Ya, kita masuk manusia yang beradab, masuk manusia yang beriman, ya harus penuh maaf lah. Hilangkan benci dan dendam di antara kita semua. Ayo kita bersatu. Mudah-mudahan ini hal yang terbaik. Saya yakin Allah akan merestui apa yang terbaik akan kita lakukan. Kira-kira gitu maunya ya. Siap. Terima kasih. Sudah kan?